Salah satu bintang timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, semakin diakui kualitasnya di luar negeri meski tidak mendapat banyak kesempatan bermain dari pelatih Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong membawa 26 pemain dalam dua laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertama, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 berkat kerja keras Jai Idzes dan performa gemilang kiper Martin Paes. Namun, Asnawi Mangkualam justru tidak dimainkan sejak awal dan hanya tampil sebagai pengganti selama 22 menit. Saat melawan Australia, dia bahkan hanya menghangatkan bangku cadangan. Meski tak banyak dimainkan di timnas, Asnawi menunjukkan kualitasnya di Liga Thailand. Bek kanan berusia 24 tahun ini kembali masuk dalam Team of the Week pekan ke-6 Thai League 1, usai membawa Port FC menahan imbang Buriram United 0-0. Ini bukan kali pertama Asnawi bersinar di Thailand. Pada pekan kedua Liga Thailand, mantan kapten timnas Indonesia itu juga terpilih masuk Team of the Week berkat performa apiknya. Setelah berkontribusi besar di Port FC, Asnawi akan kembali membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Namun sebelum itu, Asnawi akan memperkuat Port FC melawan Persib Bandung di laga fase grup AFC Champions League 2. Kembalinya Asnawi ke Indonesia sebagai lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 menjadi momen yang dinanti. Akankah ia kembali menunjukkan performa terbaiknya? Dengan performa gemilangnya di Thailand, Asnawi Mangkualam membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, memberikan tanggapan tegas terhadap sindiran netizen Malaysia, yang mengungkit kemenangan timnas Malaysia atas Indonesia 5 tahun lalu. Sebuah akun netizen Malaysia, Onefot Balem, menyayangkan timnas Australia tidak belajar dari Malaysia bagaimana mengalahkan timnas Indonesia. Mereka bahkan mengunggah video kemenangan 3-2 Malaysia di Gelora Bung Karno. Merespons sindiran tersebut, Justin Hubner, melalui akun Instagram pribadinya, memberikan balasan tajam. Beberapa negara harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi berada di level kita, tulis Justin. Timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya negara dari ASEAN yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi dan Australia dalam dua laga pertama grup C. Netizen Malaysia mungkin masih mengungkit kemenangan di masa lalu, namun kenyataannya, Indonesia kini sedang bersiap menghadapi tantangan lebih besar, termasuk melawan Jepang pada November mendatang. Performa timnas Indonesia kini telah mencapai level Asia, siap untuk bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang timnas Indonesia, Justin Hubner, mengungkapkan dirinya mengalami cedera usai tampil dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, Hubner harus menghadapi tantangan lain. Berikut laporan selengkapnya. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 pada dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang tampil impresif dalam dua laga penting tersebut. Namun, melalui unggahan Instagram pribadinya, Hubner mengungkapkan bahwa dirinya mengalami cedera setelah pertandingan melawan Australia. Dalam unggahannya, terlihat kaki Hubner menggunakan air chest ankle brace untuk mendukung pergelangan kakinya yang cedera. Saya mengalami sedikit cedera dari laga melawan Australia, tapi tidak terlalu parah. Meski cedera, Hubner menegaskan bahwa kondisinya baik-baik saja dan siap untuk pemulihan. Tak hanya Hubner, sebelumnya Sandy Walsh juga mengungkapkan bahwa dirinya mengalami cedera usai tampil di kualifikasi Piala Dunia. Hasil MRI saya baik, namun tetap membutuhkan waktu untuk pemulihan. Semoga Justin Hubner dan Sandy Walsh segera pulih dan kembali memperkuat timnas Indonesia dalam laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Jumat 6 September, diwarnai dengan prediksi bahwa Indonesia akan kalah telak. Namun, skuad asuhan Shin Tae-yong tampil gemilang meski kehilangan dua pemain kunci, Justin Hubner dan Jordi Amat. Arab Saudi, yang dikenal sebagai langganan Piala Dunia, bahkan sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangoen, sebelum menyamakan kedudukan melalui tendangan Musab Al-Juair yang terdefleksi. Tidak hanya di Arab Saudi, timnas Indonesia juga mengejutkan Australia dengan hasil imbang 0-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 10 September. Dua hasil imbang ini membawa Indonesia ke peringkat keempat grup C dengan 2 poin. FIFA dalam artikelnya,
memuji etos kerja dan semangat pantang menyerah dari para pemain Indonesia. Menurut FIFA, jika performa ini dipertahankan, Indonesia berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Gol pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, berhasil masuk dalam nominasi gol terbaik di matchday pertama dan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, dukungan suara sangat diperlukan agar gol ini bisa terpilih sebagai yang terbaik. Gol Ragnar Oratmangoen tercipta saat Indonesia menghadapi Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024. Meskipun bukan gol yang paling indah secara estetika, usaha Ragnar berhasil mengamankan hasil imbang 1-1 yang sangat berarti bagi timnas Indonesia. Usaha Ragnar Oratmangoen yang dibelokkan akhirnya membantu Indonesia mengamankan poin penting di jeda. Ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara layak berada di panggung ini, ditulis AFC di laman resminya. Selain gol Ragnar, 7 gol lainnya dari pemain seperti Takumi Minamino dan Son Heung-min juga masuk nominasi. Namun, gol Ragnar akan sulit menang tanpa dukungan suara dari para pendukung. Kelvin Verdong, bek kiri timnas Indonesia, memberikan janji luar biasa usai berhasil menahan imbang Australia 0-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 10 September, timnas Indonesia sukses mengamankan 1 poin melawan Australia. Ini adalah hasil imbang kedua setelah sebelumnya menahan Arab Saudi 1-1. Kelvin Verdong, yang tampil penuh selama 90 menit, mendapat pujian atas performanya dalam menjaga pertahanan. Pemain yang merumput di klub NEC Nijmegen Belanda ini berhasil menahan serangan dari Samuel Silvera dan Alessandro Circati. Setelah laga tersebut, Verdong mengungkapkan janjinya untuk terus tampil lebih baik. Dalam unggahan di Instagram, ia menegaskan bahwa timnas Indonesia akan berjuang lebih keras di laga-laga berikutnya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga tandang penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan melawan Bahrain pada 10 Oktober, disusul laga melawan Cina 5 hari kemudian. Kelvin Verdong dan timnas Indonesia bertekad membawa hasil positif di kedua laga tersebut, demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Striker Australia, Mitchell Duke, meminta maaf usai menyindir timnas Indonesia pasca laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berakhir imbang. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Sochros dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024. Pertandingan ini menjadi hasil positif bagi Indonesia, yang sebelumnya juga menahan imbang Arab Saudi 1-1. Skuad Garuda kini diperkirakan naik ke peringkat 129 FIFA, sementara Australia harus menelan hasil mengecewakan setelah juga kalah dari Bahrain pada laga sebelumnya. Duke sempat menyindir timnas Indonesia setelah pertandingan, menyebut para supporter merayakan hasil imbang seolah-olah itu kemenangan besar. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari para supporter Indonesia. Namun, Duke segera mengklarifikasi melalui akun Instagramnya, meminta maaf atas komentarnya. Duke mengakui bahwa pernyataannya dipicu oleh rasa frustrasi karena gagal menang. Dia menegaskan tidak bermaksud menyindir supporter Indonesia dan hanya berbicara dalam situasi emosi setelah hasil yang mengecewakan. Selanjutnya, Australia akan menghadapi Cina dan Jepang dalam laga kualifikasi berikutnya. Sementara timnas Indonesia akan bersiap menghadapi Bahrain dan Cina di bulan Oktober. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan prediksi penting terkait peluang timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya usai laga melawan Australia pada 10 September 2024, Erick Thohir menyebut timnas Indonesia membutuhkan 15 poin untuk mengamankan tempat di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Erick Thohir mengungkapkan bahwa hitungan 15 poin ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan pengalaman timnas Korea Selatan yang lolos ke Piala Dunia 2018 dengan finish sebagai runner-up grup B, 15 poin adalah target yang realistis. Saat itu, Korea Selatan mengoleksi 4 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Saat ini, timnas Indonesia telah mengumpulkan 2 poin dari 2 laga awal. Artinya, skuad Garuda membutuhkan 13 poin tambahan dari 8 pertandingan tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kalkulasi ini, Indonesia harus meraih hasil maksimal, termasuk 4 poin dari Bahrain, 6 poin dari Cina, dan 3 poin dari Arab Saudi. Namun, menurut perhitungan lainnya, 15 poin mungkin belum cukup aman.